Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriyadi Suyarto dalam program Live Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan saat ini kita akan membahas tema mengenai antisipasi makanan haram dan dampaknya. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Ustadz Abdul Karim Faiz, MSI selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Dan baik pemirsa, tanpa berlama-lama, tema kita cukup menarik pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai antisipasi makanan haram dan dampaknya. Untuk itu saya persilakan Ustaz untuk terlebih dahulu menjelaskan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati host pada pagi hari ini dan seluruh penonton TV Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini tentang antisipasi makanan haram dan dampaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema ini sebenarnya berasal dari kerisauan pribadi saya di kota Parepare. Karena beberapa minggu yang lalu saya mengisi ceramah di lapas kota Parepare. Setelah saya masuk ke sana berdiskusi dan berceramah, ada satu fakta yang menarik, yakni hampir 90%, 85% kasus di Parepare itu disebabkan karena sesuatu yang diharamkan, yakni wabil khusus tentang makanan yang diharamkan. Jadi banyak 85% ke atas itu kasus di Parepare yang sampai mereka menjadi terpidana dan akhirnya dibina di situ di lapas kota Parepare itu karena faktor narkoba dan faktor makanan yang diharamkan, yaitu minuman keras lah ya. Kalau sebutnya minuman keras, karena takutnya dibilang katanya keras kok cair. Jadi kalau orang menyebutkannya itu minuman keras. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi yang pertama, Allah itu berfirman tidak hanya kepada umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Tetapi di situ khitabnya atau firman Allah tersebut itu diperuntukkan bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Maka para mufassir, salah satunya yaitu Al-Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwasanya ketika khitabnya, ketika yang di kalimat tersebut yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruh umat manusia, berarti manfaatnya ini itu sangat besar dan berdampak baik kepada umat Islam ataupun tidak. Jadi di situ disebutkan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi Allah mewajibkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan yang kedua itu baik. Jadi indikator makanan yang boleh dimakan oleh seluruh umat manusia itu dua. Yang pertama itu halal dan yang kedua baik. Baik, kita masuk kepada indikator yang pertama dulu, yakni makanan yang halal. Makanan yang halal, kalau kita melihat kepada ayat di dalam Al-Quran, adalah apapun yang tidak diharamkan oleh Al-Quran ataupun hadis, maka itu adalah yang dihalalkan. Lalu apa yang diharamkan di dalam Al-Quran?
Maka di dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi ada 4 makanan yang diharamkan. Yang pertama itu adalah bangkai, yakni yang sudah mati dan menjadi bangkai. Yang kedua itu darah ya. Yang ketiga itu adalah daging celeng atau babi. Dan yang keempat adalah sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah ya, tidak disembelih dengan tata cara Islam, atau yang menyembelihnya itu bukan orang Islam, maka itu diharamkan. Jadi makanya oleh karena itu para ulama menyebutkan makanan yang haram itu ada 3 kategori, imma min dzatihi au sifatihi au kasbihi. Karena ada sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak hanya yang 4 itu. Seperti contohnya Allah mengharamkan untuk mencuri, padahal mencuri bisa juga makanan. Bagaimana terhadap hasil curiannya? Terus kemudian ada sebuah minuman yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, yang kemudian di dalam hadisnya Ar-Rasul itu menyebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ternyata haram itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, baik dari makanannya itu sendiri karena bentuk makanannya memang diharamkan seperti yang 4 tadi. Yang kedua, imma min sifatihi, atau ada kandungan atau sifat daripada benda tersebut yang kemudian menyebabkan makanan tersebut itu haram. Ketika hilang sifat tersebut, maka hilang juga keharamannya. Dan yang ketiga itu adalah imma min kasbihi, atau dari tata cara atau usaha dia mendapatkannya. Kalau yang pertama daripada makanannya ya seperti yang 4 tadi, yakni bangkai, darah, terus kemudian daging babi, terus kemudian sembelihan yang atas nama selain Allah. Yang kedua, ada kalanya sifat daripada makanan tersebut. Contohnya kalau seperti kita mengikuti terhadap hadis Rasulullah, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah hukumnya itu haram. Nah, konteksnya di sini itu adalah khamar kalau di dalam Al-Qur'an ya, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Maka kemudian Rasul menjelaskan ayat tersebut kullu muskirin haramun. Kenapa khamar itu diharamkan? Karena setiap yang memabukkan itu adalah diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena memabukkan itu bisa merusak terhadap akal. Kejahatan itu karena rusaknya akal. Seorang ibu bisa jahat kepada anaknya, seorang bapak bisa berbuat asusila terhadap anak perempuannya. Itu karena apa? Karena hilangnya akal sehatnya. Seseorang dengan mudah itu bisa melakukan pembohongan kepada publik karena apa? Karena hilangnya akal sehatnya. Jadi akal sehat itu adalah sumber kebaikan, dan rusaknya akal sehat itu adalah sumber daripada kejahatan. Dan salah satu penyebab rusaknya akal sehat itu adalah dengan minum yang memabukkan. Maka kemudian ketika ada minuman-minuman selain khamar, kalau di Bugis itu ada makanan yang khas itu balok ya, balok. Terus kalau dulu pas waktu di NTT ada yang namanya sopi atau apa itu kalau waktu di NTT yang sempat diresmikan oleh Gubernur NTT. Kalau di Jawa ada yang namanya minuman itu namanya ciu ya. Ciu cap tikus. Nah, berbagai macam merek. Dan berbagai macam mereknya yang khas daerah itu, atau sering menyebutnya dengan tua itu. Karena itu ada sifat memabukkan di dalamnya, dan itu merusak terhadap akal sehat. Tetapi ketika sifat itu hilang, makanya tidak tahu prosesnya bagaimana, itu bisa menjadi tua dan bisa juga menjadi cuka ya. Nah, kenapa cuka itu dihalalkan? Karena sifat memabukkannya itu sudah hilang. Jadi sifat itu memabukkan baik sedikit ataupun banyak daripada benda tersebut. Ingat, itu sifat daripada benda, bukan kepada efeknya. Makanya ada yang bilang, saya minum cuma 1 cangkir kok, saya cuma minum 1 teguk, kan tidak mabuk. Diharamkannya bukan karena efeknya,
tetapi karena sifat yang melekat kepada benda tersebut. Ketika masih sifatnya itu melekat kepada benda tersebut, masih ada sifat memabukkan, maka dia itu menjadi haram. Maka ada sebuah guyonan ini dari seorang bapak-bapak itu. Dia bilang kepada istrinya, kalau khamr itu diharamkan karena memabukkan, betapa banyak dosa yang saya lakukan selama ini, wahai istriku. Kaget istrinya. Kenapa? Ya, karena setiap hari saya selalu mabuk atas cintamu. Itu beda cerita, Ustaz. Lain-lain itu. Itu yang kedua karena sifatnya. Yang ketiga itu adalah min kasbihi. Lah, ini yang kemudian menarik. Jadi yang pertama karena zatnya sudah jelas. Banyak orang yang begitu takut sekali makan babi. Karena apa? Karena jelas-jelas oh itu haram. Banyak orang yang dengan jelas-jelas takut bahwasanya minum tua, sopi atau yang lain-lainnya itu kan, atau yang minum-minuman yang begitu-begitu. Kenapa? Karena itu diharamkan karena sifatnya. Tapi ada satu yang jenis yang ketiga ini. Samar tapi keharamannya itu sama. Apa itu? Yakni makanan yang haram min kasbihi, dari usahanya yang dia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Makanan yang diusahakan dari usaha yang diharamkan oleh Allah. Contohnya kalau sekarang yang lagi rame itu dari usaha judi, atau yang lagi banyak karena slot apa, saya tidak tahu sistem slot bagaimana itu, atau banyak menyebut slot itu kepada judi, atau dari menipu, atau dari yang paling rawan itu korupsi. Jadi ketika makanan tersebut halal, nasi padang, nasi lalapan, nasi kuning, nasi pecel, nasi ayam, tetapi dia diusahakan daripada makanan yang haram, diusahakan daripada usaha yang haram, maka ada sebuah kaidah bahwasanya ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Segala perkara yang menjadi penyempurna daripada perkara haram, maka hukumnya juga haram. Begitupun juga segala perkara yang dihasilkan daripada barang yang haram, yang dihasilkan daripada perkara haram, maka hasilnya itu juga haram. Kita ada orang mencuri, dia butuh kayu untuk membuka jendelanya. Maka ketika kita memberikan kayu kepada orang tersebut untuk mencuri, maka usaha kita memberikan kayu kepada orang tersebut maka juga haram, karena menjadi wasilah atau perantara daripada perkara haram tersebut. Ketika dia mencuri, kemudian uang tersebut ia belikan itu makanan haram, maka hasil daripada perkara yang haram tersebut maka hukumnya juga haram, termasuk makanan termasuk makanan yang dihasilkan daripada perkara yang haram itu juga haram. Nah, inilah yang kemudian membuat saya pribadi resah. Satu, banyaknya kasus narkoba, banyaknya pengguna yang mindsetnya mengatakan bahwasanya oh saya jual narkoba ini kan tidak diharamkan, tidak ada dalam Al-Quran secara langsung bahwasanya disebutkan bahwasanya narkoba atau apa itu narkoba, narkotika dan sabu-sabu yang lain, kan tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan hadis. Memang tidak ada di dalam hadis, tapi sifatnya ada di dalam hadis, dan itu dianalogikan kepada sesuatu yang merusak terhadap akal sehat, yakni khamr oleh para ulama. Maka sabu-sabu, narkotika, ketika sifat tersebut dapat merusak kepada akal, maka kemudian itu disamakan dengan kasusnya khamr, dan ini kemudian menjadi haram. Dan juga banyak kasus yang kemudian mereka menyatakan bahwasanya saya kan hanya menjual, tidak memakai. Anak saya kan tidak makan terhadap makanan sabu tersebut. Ingat, ada keharaman yang ketiga. Segala yang dihasilkan daripada usaha yang haram, maka hukumnya itu juga haram. Inilah yang banyak kemudian mispersepsi, misunderstanding atau salah pemahaman tentang
Keharaman hanya disifati daripada zatnya, daripada bentuk makanannya. Nah, makanan yang haram ini dampaknya itu begitu besar, dampaknya itu begitu banyak. Kalau kita melihat kepada hadis di dalam Al-Quran, hadis daripada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul SAW, man agalal haram asad jawarihuhu sya'a aw masya'a. Barang siapa yang makan daripada makanan haram, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan bermaksiat kepada Allah, sya'a aw masya'a. Ini yang luar biasa, sya'a aw masya'a, baik dia kehendaki atau tidak. Bagaimana kita tidak bisa mengontrol tubuh kita itu? Kapan itu penyebabnya? Ya, salah satunya adalah disebabkan karena makanan yang haram. Makanya ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Alaq itu, pada ayat-ayat yang terakhir, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah itu adalah ubun-ubun. Ubun-ubun itu maksudnya otak. Di dalam otak. Lah, apa maksudnya? Ada karakter orang, kata surah Al-Alaq itu, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dia ubun-ubunnya, otaknya selalu membuat indikator atau selalu membuat instruksi untuk apa? Kadhibatin khati'ah, untuk selalu berbohong dan ringan untuk berbohong. Dan yang kedua khati'ah, selalu berbuat salah. Jadi instruksi dari sini itu untuk mengatakan kepada seluruh anggota tubuhnya untuk berbohong dan selalu berbuat salah, itu cepat sekali diinstruksikan dari sini. Lah, karakter ini itu dihasilkan dari apa? Lah, itu kata hadis Rasulullah, man agalal haram asad jawarihuhu sya'a aw masya'a. Bahwasanya makanan yang haram itu mudah menyebabkan orang itu untuk berbuat bohong dan berbuat salah. Itu dampak yang pertama. Makanya kalau ada orang kok ringan dia hari ini bilang A, besok bilang B, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa bersalah, tanpa beban. Ini sebagai, bukan untuk mengoreksi orang lain ya, untuk mengoreksi orang lain. Ini untuk koreksi pribadi kita. Coba dilihat apa sih yang kita makan. Apakah itu, adakah daripada makanan yang haram kita makan? Kalau ada makanan yang haram yang itu kita makan, maka tubuh itu ketika mendengar sesuatu yang baik, itu akan sulit sekali. Begitupun juga ketika dia menginstruksikan untuk berbohong kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, mau menjatuhkan orang lain, mau menyusahkan orang lain, dia itu begitu gampang. Makanya ada sebuah semacam plesetan itu. Saya senang ketika kamu susah. Semakin kamu susah, saya semakin senang. Nah, ada sebuah plesetan seperti itu. Lah, plesetan seperti itu indikator utamanya, penyebabnya adalah makanan yang haram. Kenapa? Ya itu tadi. Afsad jawarihuhu sya'a aw ma sya'a. Jadi dia akan selalu bermaksiat baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluknya, sya'a aw ma sya'a, baik dia itu kehendaki ataupun tidak. Itu dampak negatif yang pertama. Makanya sebuah penelitian, ini saya kemarin membaca sebuah jurnal, kenapa kok tingkat moralitas sekarang, apalagi tingkat moralitas anak-anak baik di sekolah ataupun di kampus, kok semakin tergerus gitu, semakin makanya kemarin ada penelitian dari sampelnya, dia itu adalah anak yang memiliki banyak problem di sekolah. Nah, salah satu kesimpulan daripada penelitian tersebut itu dia dapati bahwasanya salah satu faktor utamanya karena konsumsi makanan yang negatif. Itu kemarin penelitiannya dia penelitian kualitatif. Jadi ada dia sampel 3 orang anak bermasalah di sekolah,
dia ingin mengeksplor, mendeskripsikan apa sih penyebab utama anak ini, siswa ini bisa berani sekali kepada gurunya, terus kemudian bermasalah. Apa penyebabnya? Jadi salah satunya yang dari penelitian tersebut didapatkan, baru-baru penelitiannya itu 2022 kemarin saya baca itu dia dapati penelitiannya itu bahwasanya salah satu penyebabnya tidak hanya karena faktor edukasi daripada di rumah ya, tapi faktor utamanya yaitu adalah apa yang dia makan itu tidak sesuai dengan standar yang halal atau thayyibah itu. Nah, jadi kalau tadi berbicara bahwasanya di dalam Al-Quran ada dua indikator makanan yang boleh dimakan, yang pertama yang itu yang halal, yang itu juga yang thayyib. Nah, yang thayyib ini yang menarik ini. Kenapa kok Al-Quran masih menggunakan istilah thayyib daripada selain halal? Oke, saya ingin memberikan perumpamaan. Gula itu baik tidak? Gula baik ya, bisa dikonsumsi ya, karena itu menjadi sumber kalori. Tapi kalau berlebihan berbahaya tidak? Berbahaya. Terus kemudian makan pedas enak enggak? Halal kan? Tapi baik tidak? Tidak baik kan? Makanya banyak orang yang sudah umur 30, 35, dia kena emah kronis, lalu bercerita, oh saya dulu itu kalau makan mie itu levelnya itu level 20. Oh, levelnya itu sudah level setan iblis ya. Ternyata Al-Quran itu sudah mengindikasikan bahwasanya makanan yang bagus untuk tubuh itu tidak hanya yang halal, tetapi itu juga yang thayyib. Gula itu manis, gula itu bagus untuk tubuh karena salah satu sebagai asupan kalori. Tapi ketika dia itu berlebihan, maka itu tidak akan merusak terhadap tubuh kita. Memang tidak diharamkan, tetapi dampaknya itu negatif dalam waktu jangka yang panjang. Contohnya makan pedas. Makan pedas itu bagus karena cabai itu kan salah satu sumber vitamin C kan, salah satu sumber vitamin C, bagus untuk vitamin C kepada tubuh kita. Tetapi jika berlebihan, maka yang dampaknya tinggal menunggu waktu, entah itu mah atau lambung bocor atau yang bagaimana gitu, atau bisa saja menjadi dengan kasus usus buntu. Karena kalau makan cabai bijinya kena langsung ditelan sama biji-bijinya gitu kan. Jadi ternyata indikator Al-Quran tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi, baik itu yang halal dan yang thayyib, itu ternyata itu luar biasa. Al-Quran sudah berbicara ini 15 abad yang lalu, ketika masih belum ada rumusan, dan ini sangat relevan sekali sampai zaman sekarang. Nah, jadi itu adalah tentang konsep daripada makanan halal. Jadi makanan yang baik untuk dikonsumsi yakni adalah makanan yang halal dengan 3 jenisnya itu. Dan yang kedua, indikator yang kedua, tidak hanya halal tetapi juga ada thayyib yang baik. Kalau sekarang dibuat ada bakso mercon, silahkan, tidak apa-apa, tetapi jangan kemudian melebihi batas kewajaran. Karena apa? Karena itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik, karena dampak negatifnya tak akan kembali kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi mungkin itu saja dulu tentang gambaran makanan yang halal. Ada beberapa lagi, 2 dampak sebenarnya yang ingin saya jelaskan, tapi deskripsi tentang makanan yang halal itu adalah buah daripada kerisauan saya di kota Parepare, karena adanya kasus terbesar di Parepare itu karena disebabkan tentang makanan yang haram. Yang kedua, misunderstanding tentang makanan yang haram tersebut. Saya tidak, ya itu sebenarnya saya ceritakan tadi bahwasanya saya tidak ini kan tidak ada dalam Al-Quran gitu kan, tentang narkotika itu tidak disebutkan. Terus yang ketiga, dia menyebutkan bahwasanya saya kan hanya menjualnya, tidak mengkonsumsinya.
Apakah itu juga haram? Menarik nih Ustaz yang membahas. Dan baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Yusriadi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dalam program Komisi Khusus Islami. Dan menarik pada Jumat Berkah kali ini kita masih membahas tema seputar antisipasi makanan haram dan dampaknya. Nah tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan Ustadz mengenai antisipasi makanan haram dan dampaknya. Nah mungkin timbul satu pertanyaan Ustadz mengenai tema kita pada pagi hari ini. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai minuman dan berbagai macam contoh. Nah, kadang ada juga masyarakat pada umumnya, Ustadz, yang mengatakan bahwa minuman ini sedikit saya minum dijadikan obat. Iya. Biasa kan ada begitu untuk entah itu untuk menghangatkan badan atau apa. Nah, lantas bagaimana menurut pandangan Ustadz ini sendiri? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV Peduli yang dirahmati Allah dan pembawa acara kita yang luar biasa. Jadi ada sebuah sering ini ya, ini sering biasanya. Malah saya dapati sendiri langsung orang pernah bekerja sebagai TKI di Eropa. Jadi dia menjadi supir. Pas saya naik di mobilnya, dia itu bawa minuman itu. Terus saya tanya, "Bapak kan Muslim?" "Iya Ustaz, saya minum ini karena terbiasa ketika di Eropa, karena suhu cuaca yang dingin, saya minum ini untuk menghangatkan." Oke. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwasanya di dalam khamar itu ada manfaat dan mudarat.
fihima ismun kabiru wa manafi'u. Jadi ada dosa yang besar dan manfaat dan mudarat yang besar, ada juga manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah tujuannya untuk menghangatkan tubuh ketika dingin. Tetapi mudaratnya wa ismuhuma akbaru min nafihima. Itu sudah pertimbangan Al-Qur'an itu. Tetapi dampak mudarat itu lebih besar daripada kemanfaatan yang didapatkan. Kenapa? Karena manfaatnya cuma ingin menghangatkan, tetapi mudaratnya menghilangkan akal sehat, membuka pintu kejahatan selanjutnya. Maka kemudian setelah itu turunlah ayat yang kemudian menghapus kepada ayat yang tadi itu tentang pertimbangan khamar tersebut. Innamal khamru wal maisiru rijzum min amali syaitan fajtanibu. Itu sudah jelas bahwasanya minuman khamr itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan itu perbuatan daripada syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Kata larangan tersebut itu maknanya itu kepada haram. Maka jauhilah daripada mendekat saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Kan logikanya seperti itu. Jadi kalau ingin berasas kepada logika, kalau mengatakan ini kan untuk menghangatkan tubuh saya, oke, itu manfaatnya. Tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Ketika hilang akal sehatnya, apa yang dihasilkan? Menyusahkan kepada orang lain, membahayakan kepada diri kita. Kalau sudah hilang akal sehatnya karena mabuk, apa yang terjadi? Wah, teriak keras-keras, nyanyi keras-keras. Yang disusahkan siapa? Tetangganya. Kalau sudah setelah itu hilang akal sehatnya, nantang orang lain, berkelahi dengan orang lain. Setelah apa yang terjadi? Ya, merusak kepada dirinya dan merusak kepada orang lain. Apa yang terjadi? Banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan karena baik itu pembunuhan, pemerkosaan, asusila, itu awalnya mereka dimulai daripada minuman khamar. Kenapa khamar menghilangkan akal sehat? Jadi kalau ada yang mengatakan ini manfaatnya untuk menghangatkan tubuh kita, Al-Quran sudah berbicara itu. Memang ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Dan Al-Quran sudah menghapus tentang pertimbangan manfaat tersebut dengan turunnya ayat bahwasanya rijsum min amali syaitan. Orang yang minum khamar itu akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Karena itu adalah perbuatan yang akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan syaitan lah. Nah, termasuk yang melakukan perbuatan berkelahi, membunuh orang, terus kemudian melakukan pemerkosaan dan yang lain-lainnya. Pintunya diawali daripada khamar. Maka ada sebuah kisah itu. Ada seorang kiai itu menawarkan kepada seorang pemuda, jikalau kamu bisa memilih, mana yang kamu pilih? Pertama, memilih dosa itu kan. Satu, kamu membunuh orang. Yang kedua, berzina. Dan yang ketiga, minum khamar. Wah, si pemuda ini takut kan. Wah, kalau saya membunuh, saya menghilangkan nyawa orang. Kalau saya memperkosa, saya merusak terhadap satu orang. Ya sudah, saya minum ya, yang paling ringan lah ya. Yang dia merasa bahwasanya dampaknya itu paling ringan. Akhirnya dia minumlah khamar itu. Oke, Pak. Karena menurut saya ini dampaknya yang paling kecil. Nah, itu sama seperti yang tadi banyak orang bertanya seperti itu. Akhirnya dia minum khamar. Setelah minum khamar, mabuk, pulanglah dia. Oke, kata Pak Kiai, oke. Ketika minum khamar, oke. Setelah itu pulanglah pemuda ini. Sampai di jalan ketemu orang. Orang tersebut tidak menyapa. Emosi dia karena merasa tidak dihormati. Akhirnya menantang kepada orang tersebut, berkelahi, dan akhirnya dia tidak sadar membunuh orang tersebut. Setelah membunuh orang tersebut, dia lari ke tengah hutan. Terus kemudian setelah di tengah hutan, karena orang yang dibunuh tersebut diambillah itu uangnya, karena untuk pelariannya larilah ke tengah hutan. Akhirnya untuk menghilangkan stres, dia beli lagi minuman khamar karena takut semakin tertekan. Setelah minum minuman khamar, akhirnya dia lari untuk menghilangkan stresnya. Dia pergi ke tempat lokalisasi, dia berzina di situ.
satu yang dianggap paling ringan menjadi pintu daripada pembunuhan dan perzinahan yang tadi ditawarkan. Jadi jangan dianggap bahwasanya minuman khamar itu adalah dampaknya dan dosanya paling ringan. Justru dia pembuka pintu untuk terjadinya pembunuhan dan perzinahan. Jadi seperti itu. Ya, baik, dan mungkin juga tadi ada beberapa pertanyaan yang dari teman Ustadz, mungkin bisa dijawab. Oke, baik, pertanyaan pertama. Ada pertanyaan tadi mungkin di balik layar tadi disampaikan dari pemirsa bahwasanya bagaimana tentang makanan yang haram, bagaimana jika ada orang saya mau menjual HP dan HP-nya tersebut dipakai oleh orang tersebut itu untuk berjudi. Oke. Jadi ini pertanyaannya, apakah transaksi jual beli saya itu halal ataupun haram? Karena berdampak kepada uang yang saya hasilkan itu apakah nanti itu halal ataupun haram. Baik, di dalam akad jual beli, maka harus dipastikan ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama ada pembelinya. Jadi kalau ingin melihat halal dan tidaknya itu adalah harus dilihat daripada rukunnya. Yang pertama ada pembelinya, yang kedua ada penjualnya, yang ketiga ada akadnya, yang keempat itu barang yang dibeli ataupun yang dijual itu bukanlah barang yang diharamkan ataupun yang najis. Dan yang kelima itu adalah tidak boleh ada gharar di dalamnya. Gharar itu tipu menipu. Tipu menipu. Jadi ketika kita transaksi jual beli, kembali kepada pertanyaannya pemirsa tadi ya, saya ingin menjual HP saya kepada ada pembeli yang mau membeli, Ustaz. Dan setelah belakangan saya tahu di HP-nya dipakai judi oleh tersebut. Oke, kita lihat 5 rukun tersebut. Pembelinya ada, penjualnya ada, pembelinya ada, akadnya ada. Dan akadnya ini harus akad yang dihalalkan. Akadnya jelas, Ustaz, jual beli. Saya menjual HP ini 5 juta, dia beli HP ini 5 juta. Oke, akadnya ada. Yang kelima itu adalah yang dijual dan dibeli ini bukanlah barang yang diharamkan ataupun najis. Kira-kira HP itu haram tidak? Najis tidak? Tidak kan? Tidak diharamkan dan tidak dinajiskan kan? Oke, berarti 4 rukunnya sudah terpenuhi. Dan yang terakhir ada tipu menipu di dalamnya. Kira-kira akad jual belinya ini itu halal tidak? Dia ketika menjualnya itu, ketika 5 unsur ini sudah terpenuhi, halal atau tidak akad jual belinya? Sah tidak? Halal kan? Halal kan? Sah kan? Lah, ketika dia yang menjual itu sudah memenuhi 5 unsur ini, maka akad jual beli, transaksi jual belinya itu halal. Perkara dia itu gunakan untuk judi, maka bukan urusan penjualnya lagi, urusannya daripada si pembeli. Sama seperti ketika saya menyampaikan bahwasanya makanan haram, makan darah itu haram. Karena ada orang biasanya tradisi itu ketika menyembelih darahnya ditadahi, terus kemudian dibuat seperti olahan makanan itu. Biasanya dicampur di makanan, Ustaz. Ya. Ada beberapa makanan mungkin yang dicampur. Lah, itu kan diharamkan. Saya sudah sampaikan, tetapi masih dilakukan. Maka saya sebagai yang penyampaikan, tugas saya sudah selesai. Nah, perkara nanti dia tetap melakukan itu adalah tetap kesalahannya. Sama seperti akad jual beli tadi. Akad jual belinya sah, halal, dan uang yang dihasilkan itu halal, tetapi ketika dia gunakan untuk judi, maka itu adalah kesalahan daripada si pembeli. Tapi dibalik, kalau seumpamanya saya menjual barang yang haram, ingin saya menjual barang hasil curian, bagaimana akad jual belinya? Pertama, dilihat itu pembelinya ada, penjualnya ada, akadnya ada. Yang ketiga, dilihat barangnya itu haram atau halal. Haram. Haram kan? Karena daripada barang curian. Dan yang terakhir itu adalah gharar. Tidak boleh ada
tipu menipu di dalamnya. Ada unsur tipu menipu di dalamnya. Sudah ada Ustaz. Oke. Kira-kira kesalahan ini dari penjual atau pembeli? Biasanya dari penjual, karena biasa ada beberapa mungkin penjual yang tidak mau bilang Ustaz. Iya. Kalau ini kesalahannya daripada penjual, itu maka keharaman dan kesalahan tersebut jatuh kepada penjual. Tetapi jika dua-duanya tahu, oh ini HP curian memang saya mau beli, maka akad jual belinya itu adalah haram. Tetapi jika yang jauh, Ustaz, kan sudah jelas ini. Kenapa kok yang pembeli kan karena tidak tahu kan syaratnya kan sudah. Kenapa akad jual belinya itu? Akad jual belinya itu memang batal, memang haram. Kenapa kok pembelinya kok tidak diharami, tidak dihukumi haram kepada kasus yang pertama itu? Ada hadis Rasulullah, rufi al-qalamu ala thalathin. Salah satunya karena dia disebabkan, jadi diberi dispensasi, hukum tidak berlaku kepada seseorang. Kapan itu? Ketika orang tersebut tidak tahu terhadap hal tersebut. Contohnya, kenapa saya kok masih makan darah di desa ini? Karena belum ada ustadz yang pernah menyampaikan tentang darah itu haram. Maka ketika dia masih makan itu dan belum ada satu mubalik pun yang menyampaikan itu, maka itu tidak dihukumi salah. Bukan kemudian itu dibenarkan, tetapi tidak dihukumi itu salah. Diberi dispensasi, it's okay, itu tidak apa-apa. Sama seperti tadi, karena dia dasarnya tidak tahu kalau itu barang curian, it's okay, no problem buat untuk pembelinya. Tetapi untuk penjualnya jelas itu hukumnya itu adalah haram, karena dia itu hukumnya sebagai menipu di dalam akad jual belinya. Jadi seperti itu kasusnya, bedanya seperti itu. Wow, dan baik Ustadz, dan mungkin juga kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Mungkin juga masih ada satu pertanyaan Ustadz yang terbesit mungkin di pemirsa juga mengenai lantas bagaimana cara mengantisipasi makanan haram ini Ustadz. Oke. Baik, pemirsa TV Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya untuk mengantisipasi daripada makanan yang haram itu adalah lihat kepada diri kita dan juga orang yang kita sayangi. Siapa itu? Keluarga. Karena dengan begitu antisipasi kepada makanan haram itu semakin tinggi. Jadi ingatlah dampak daripada makanan haram, maka kita akan semakin antisipasi terhadap makanan yang haram. Apa dampaknya? Tadi dijelaskan bahwasanya pertama, dia akan bermaksiat secara otomatis. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, bahkan disebutkan di dalam syairnya yang berbunyi, syakautu ila waki'in su'ahifri fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i pernah bercerita kepada gurunya, ingatannya itu mulai melemah. Lalu gurunya Imam Waqi' mengatakan untuk meninggalkan kepada maksiat. Maksiat salah satunya adalah makanan yang diharamkan. Lalu Imam Waqi' lalu mengatakan, ilmu itu adalah cahaya, karena dia akan menerangi diri seseorang yang mencari ilmu dan juga orang yang akan dicerahkan dengan ilmu tersebut. Tapi ingat, cahaya daripada Allah itu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat kepada Allah. Jadi kalau mau ingin mendapatkan yang baik daripada Allah, hindari makanan yang haram. Kalau ingin dirinya baik, anak, istrinya itu baik kepada dirinya dan orang lain, menjadi orang yang hebat dan memanfaatnya, hindari makanan yang haram. Dan yang terakhir, dampak yang paling mudah dirasakan ini kata Rasul, kullu lahmin wa zamin nabata minal haram fannaru aula bihima. Setiap darah dan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka tempat yang paling utama itu adalah neraka jahanam. Ada sebuah pertanyaan, kok bisa tempat yang paling layak itu neraka jahanam? Kok langsung otomatis begitu? Logikanya sederhana. Kita akan berkumpul dengan lingkungan yang sefrekuensi dengan kita.
Kalau kita senang badminton ya kumpulnya dengan, kalau senang nyanyi ya senang nyanyi, kalau senang ngaji ya teman-teman yang ngaji. Tubuh kita juga begitu. Darah dan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka frekuensi yang akan dia cari itu adalah sesuatu yang haram juga. Nah, ketika tubuh ini frekuensinya frekuensi yang haram, tempat yang layak itu surga atau neraka? Neraka. Jadi sebenarnya yang mengarahkan kita itu kepada surga atau neraka itu yang paling utama itu adalah makanan. Dan sebenarnya yang menjerumuskan kepada neraka itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Anak kok nakal, anak kok berani, anak kok kurang ajar kepada gurunya. Coba introspeksi. Dari apa kita memberikannya? Apakah sudah halal, sudah baikkah? Kenapa kok kita sakit-sakitan? Makanan apa yang sudah kita makan? Apakah sudah thayyib makanan kita? Jadi untuk mengantisipasinya, ingat selalu terhadap orang yang kita sayang, baik kepada diri kita, anak kita, istri dan keluarga kita. Kalau kita ingin masih sayang kepada mereka dan ingin melihat mereka menjadi orang yang sukses dan hebat, maka ingat, makanan yang haram dampaknya menjauhkan daripada karir mereka untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih hebat. Jadi kapan kita mau berhenti kalau kita sudah terlanjur masuk kepada di dalamnya? Kapan kita itu mau berhenti? Stop dari sekarang juga. Jadi usahakan dari sekarang sudah berhenti, sudah berganti, dan rasakan dampak positif daripada makanan yang haram. Makanan yang haram itu sulit, tapi masih banyak itu yang peminatnya. Karena emang itu kata Romai-Rama itu ya, yang haram-haram itu memang asik. Jadi itu saja dari saya. Masya Allah. Ya, baik, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Abdul Karim Faiz MSI selaku forum balik mengenai antisipasi makanan haram dan dampaknya. Dan pemirsa, akhir kata saya Yusriadi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.